Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar PMS kelas D yang berjudul Analisis Pendapatan Daerah PAD Kamar Hotel rata-rata lama menginap terhadap jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Marilla Hikmatiara Arifin dengan NIM 08201044 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Masuk pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang yaitu pariwisata Bali ini memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pembangunan daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Bali untuk mengembangkan potensi lokal untuk membuat wisatawan tetap tertarik untuk mengunjungi Pulau Dewata. Pada awal tahun 2019 sendiri, dunia diguncang oleh virus corona dan berpengaruh pada bidang ekonomi yaitu pariwisata. Hal ini juga menyebabkan industri pariwisata mengalami penurunan, sehingga jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali juga mengalami penurunan yang sangat pesat yang memberikan dampak perekonomian di Bali. Kemudian berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis perlu melakukan identifikasi terkait permasalahan yang timbul di Kota Bali, yaitu menganalisis pengaruh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali terhadap nilai ekonomi Kota Bali, dengan tujuan guna mengetahui bagaimana hubungan jumlah kunjungan wisatawan domestik terhadap nilai ekonomi di Bali. Rumusan masalah yang kami dapat yaitu yang pertama, bagaimana hubungan jumlah kunjungan wisatawan domestik terhadap jumlah kamar hotel, rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, bagaimana model regresi linear berganda berdasarkan data terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Dan yang ketiga, bagaimana kesimpulan dari permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan yang kami dapat berdasarkan rumusan masalah dan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui hubungan jumlah kunjungan wisatawan domestik terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, mengetahui model regresi linear berganda berdasarkan data terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Kemudian yang ketiga, mengetahui kesimpulan dari permasalahan yang terjadi. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 tinjauan pustaka ini yang pertama yaitu ada analisis deskriptif. Yang pertama ada rata-rata. Rata-rata sendiri adalah jumlah nilai pada data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Kemudian ada median. Median sendiri merupakan nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Kemudian selanjutnya ada minimal dan maksimal, di mana minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data dan maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data. Kemudian ada variansi. Variansi merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Kemudian analisis deskriptif yang terakhir yaitu standar deviasi, yang merupakan akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai data individual. Kemudian yang kedua ada analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif atau linear negatif. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Pembahasan yang ketiga yaitu ada analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode untuk mengembangkan sebuah model atau persamaan yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi ini adalah sebuah persamaan regresi. Analisis regresi yang pertama yaitu persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, X1, X2, hingga Xn, dengan variabel dependennya yaitu Y. Maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan.
Kemudian analisis regresi yang kedua, yaitu peramalan dengan regresi linear berganda. Peramalan terhadap nilai Y dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilakukan apabila persamaan garis regresinya sudah diestimasi dan nilai variabel bebas X1, X2, dan X3 sudah diketahui. Kemudian selanjutnya ada uji signifikansi parameter regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak. Maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji serentak dan uji parsial. Berikut akan dijelaskan masing-masing pengujian tersebut. Yang pertama, uji serentak atau uji F. Uji serentak atau uji F ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Kemudian uji parsial. Uji parsial ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independen variabel secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependen variabel. Kemudian selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu analisis data berdasarkan permasalahan yang kami ambil. Yang pertama, deskripsi data. Deskripsi data yaitu sumber datanya yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari internet dengan mengunjungi situs www.bps.go.id. Kemudian variabel datanya, yang pertama ada variabel respon atau Y, yaitu dengan jumlah wisatawan. Kemudian yang kedua ada variabel prediktor atau X1, yaitu jumlah kamar hotel. Kemudian variabel prediktor atau X2, yaitu rata-rata lama menginap. Dan yang keempat variabel prediktor atau X3, yaitu jumlah pendapatan asli daerah. Kemudian ada statistik deskriptif, yaitu perhitungan statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, variansi, nilai minimum, dan maksimum. Kemudian selanjutnya masuk ke tabel statistika deskriptif terhadap variabel X1, X2, dan S3. Di mana variabelnya di sini yang kami gunakan yaitu jumlah wisatawan atau Y, kemudian jumlah kamar hotel atau X1, kemudian rata-rata lama menginap atau X2, dan jumlah pendapatan asli daerah atau X3. Kemudian adapun setelah didapatkan datanya, maka jumlah datanya kami mengolah nilai-nilai tersebut dan sehingga kita mendapatkan jumlah data, kemudian mean, standar deviasi, variasi, maksimum, serta minimum dari data tersebut. Selanjutnya ada analisis korelasi wisatawan dengan jumlah kamar hotel. Di sini ada scatter plot dari jumlah wisatawan terhadap jumlah kamar hotel. Pada scatter plot tersebut dapat kita simpulkan bahwa linear ini merupakan linear positif karena terus mengalami kenaikan. Kemudian ada analisis korelasi jumlah wisatawan terhadap PAD atau pendapatan daerah. Berikut merupakan scatter plot dari jumlah wisatawan terhadap jumlah PAD. Dari scatter plot tersebut diketahui bahwa linearnya merupakan linear positif karena terus mengalami kenaikan. Kemudian ada analisis korelasi jumlah wisatawan terhadap rata-rata lama menginap. Berikut merupakan scatter plot dari jumlah wisatawan terhadap rata-rata lama menginap dari data yang telah kami peroleh. Dari scatter plot ini, jumlah wisatawannya dengan jumlah rata-rata lama menginap memiliki hubungan linear negatif atau mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya masuk ke hasil uji korelasi antara jumlah wisatawan dengan ketiga variabel prediktor. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa uji korelasi data jumlah wisatawan atau Y dengan jumlah kamar hotel atau X1, rata-rata lama menginap atau X2, dan hasil pendapatan daerah atau X3. Untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikansi 0,05. Didapatkan tolak K0 karena p-value-nya kurang dari alfa. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya, di mana nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,02, yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus, namun lemah karena mendekati H0. Kemudian nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa hubungan linear berbanding lurus, namun lemah karena mendekati nilai 0.
Kemudian nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X3 sebesar 1,21, yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun kuat, karena nilainya lebih dari 0. Selanjutnya ada model regresi berganda yang kami dapat berdasarkan data model regresi berganda tersebut dapat disimpulkan yang pertama, setiap bertambahnya 1% TPK hotel, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 321,98491114 dengan asumsi variabel lain diabaikan. Kemudian yang kedua, setiap bertambahnya 1% rata-rata lama menginap, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 9869,542326 dengan asumsi variabel lain diabaikan. Kemudian yang ketiga, setiap bertambahnya 1% PAD di Bali, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 309,246956 dengan asumsi variabel lain diabaikan. Dan yang keempat, konstanta sebesar 5957112,5734 menyatakan bahwa jika ada TPK hotel, lama menginap, dan pendapatan asli daerah, maka tingkat jumlah wisatawan adalah 5957112,5734. Selanjutnya masuk ke bab 4 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada aspek jumlah kamar hotel, jumlah wisatawan dengan pemesanan kamar hotel meningkat. Pada aspek lama menginap, jumlah wisatawan dengan lama menginap menurun, dan pada aspek pendapatan asli daerah atau PAD, jumlah wisatawan dengan pendapatan asli daerah Kota Bali meningkat. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, model regresi yang diperoleh yaitu wisatawan domestik atau Y sama dengan 595713 ditambah 322 TPK hotel atau X1 ditambah 9870 R2 lama menginap atau X2 ditambah 309 PAD atau X3. Di mana dari persamaan tersebut, setiap bertambahnya 1% TPK hotel, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 321,98. Kemudian setiap bertambahnya 1% rata-rata lama menginap, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 9869,54. Kemudian setiap bertambahnya 1% PAD di Bali, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 309,25. Dan konstanta sebesar 5957112,5857 menyatakan bahwa jika ada TPK hotel, lama menginap, dan pendapatan asli daerah, maka tingkat jumlah wisatawan adalah 5957112,5734. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bali memberikan pengaruh positif terhadap nilai perekonomian Kota Bali. Artinya, perekonomian Kota Bali mengalami peningkatan dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Salah satu faktor tersebut adalah banyaknya wisatawan yang memesan kamar hotel untuk berwisata di Kota Bali. Selanjutnya, yaitu bagian kedua saran. Jadi berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran berupa, yang pertama, hubungan wisatawan terhadap perekonomian Kota Bali sangat berdampak positif. Salah satunya adalah dengan pemesanan kamar hotel. Untuk itu, sebaiknya pihak hotel tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan. Kemudian, saran yang kedua, melalui laporan ini diharapkan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Bali, terus melakukan upaya peningkatan pada sektor pariwisata, agar pariwisata di provinsi tersebut tetap berjalan dan mengalami peningkatan guna menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada perkataan saya yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.